Setiap hari yang berlalu selalu menyisakan sebuah kesempatan. Ada pintu harapan dan pintu cita-cita yang terbuka lebar. Lalu apakah sebatang pohon dapat memegang janji untuk hari esok? Jika dapat, tentunya hari ini sudah saatnya untuk kita memulai mempersiapkan sebuah karya seni yang bernilai tinggi dengan sebuah pohon untuk masa depan. Saya sangat suka menghadapi setiap tantangan, lalu berbagi hasil kerja dengan siapapun. Bagi saya, siapapun orangnya dan apapun statusnya bisa saja menjadi pintu-pintu kesempatan bagi yang lainnya. Untuk itu, Aradea Bonsai hadir untuk saling berbagi pengetahuan tentang perbonsaian. Halo sahabat Aradea Bonsai, salam sejahtera untuk semuanya dan salam saat hobi. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi kalian yang merasa video ini sangat berguna atau menghibur dan kalian ingin mendukung kreasi kami, silahkan Anda lakukan subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, kita lanjutkan. Berbicara tentang bonsai memang tak pernah ada habisnya. Di alam tropis seperti Indonesia ini ada banyak sekali spesies pohon yang bisa diadopsi sebagai bonsai. Betapa berlimpahnya spesies pohon pantai umpamanya, dimana pantai kita adalah pantai paling panjang dari negara manapun di dunia ini, karena negara kita adalah negara kepulauan. Lalu lebih banyak lagi spesies pohon yang ada di gunung, yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, serta pohon-pohon di hutan tropis. Semua ada, seolah memanggil-manggil kita, karena sebiji benih santigi kelak akan menyingkap dunia perbonsaian kita. Untuk itu, kami mengajak Anda sekalian untuk tahu sebagai langkah awal pendalaman seni bonsai. Ternyata banyak hal yang tersembunyi dari seni tersebut. Karena jika hal tersebut disingkap, bukan saja akan menambah nilai keindahan, kecintaan kita kepada seni satu ini, akan tetapi juga akan lebih meresapi dari sekedar makna seni. Bagi pecinta bonsai, kenikmatan dirasakan bukan hanya pada saat melihat, namun juga saat menyentuh, menyiram, memangkas, dan memupuknya. Oke, marilah kita singkap satu persatu hal apa saja yang tersembunyi dalam seni bonsai ini. Pertama, ada sendo di dalam seni bonsai. Apa itu sendo? Dahulu para agamawan Buddhisme memasukkan ajaran keagamaan Buddha ke dalam sebuah seni bonsai. Sendo adalah cara mencari keindahan duniawi melalui meditasi, sehingga orang bisa melihat kehidupan melalui jarak, yakni jarak ketika dia melakukan aktivitas meditasi. Dan ketika jarak tersebut sudah diambil, maka kita akan menjadi tahu bahwa suka, duka, atau sedih adalah keindahan dari warna-warni dunia. Dengan bonsai pun kita bisa mengambil jarak, menuangkan seluruh emosi dan perasaan, berkreasi sesuai dengan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada calon pemirsa, dengan patokan bahwa tidak ada keindahan yang sempurna. Saat merawat tanaman ini dalam diri para penggemar bonsai yang sudah mendalami sendo, maka akan terjadi semacam proses meditatif. Makanya saya sering bilang bahwa seni itu tidak ternilai jika diterapkan
kalkulasi harga, karena disitulah kita bisa menemukan irama dinamakan Zen atau Zendo. Namun jika pandangan kita mengarah kepada materi, tentu saja kita tidak akan pernah bisa menemukan hal tersebut, dan hal tersebut bisa menjadi pelepas ketegangan, menimbulkan kenikmatan yang luar biasa yang tak bisa dirasakan oleh orang yang tidak mendalami hal ini. Menumbuhkan rasa percaya diri, juga melatih kesabaran dan rasa memiliki. Lalu yang kedua, bonsai juga diyakini bisa mendorong semangat hidup. Itulah yang disebut wabi sabi. Keindahan bonsai bagi penggemarnya tidak bisa diukur hanya dengan mata, namun juga harus seimbang dengan mata hati, dan kemudian akan menuju kepada pencapaian kebaikan yang muncul dari unsur keseimbangan tersebut, yakni keseimbangan antara baik dan buruk, sehingga keindahan yang didapati bukan hanya keindahan biasa, tetapi keindahan yang akan lebih dan melebihi. Yang dimaksud adalah melebihi dari keindahan yang dimaksud oleh ilmu estetika, sebab ada di tiap bonsai, yaitu seperti cahaya inner beauty ya, atau keindahan yang lahir setelah kita mendalami prosesi yang panjang. Intinya ada keindahan yang lahir dan ada keindahan yang dilahirkan, seperti air terjun yang mencurahkan sebuah puisi yang mengalir dan tak pernah ada habisnya. Lalu yang ketiga adalah adanya gaya atau style, atau yang di sini disebut pakem. Dalam perbonsaian klasik ada 5 pakem atau gaya dasar yang dapat kita ikuti sebagai referensi, bukan dianut ya, tetapi hanya sebagai referensi. Ya, cara terbaik dalam mengkreasikan sebatang pohon menjadi bonsai adalah menuruti pakem atau style tersebut yang sudah ada sejak zaman dahulu dan bertahan hingga sekarang. Alasannya apa? Dalam sebuah gaya ada unsur filosofinya, dan jika kita mengikuti hal tersebut dengan baik, maka kita akan dituntun kepada makna pendalaman dari filosofi tersebut. Memang boleh saja kita membuat langkah perubahan dengan tidak mengikuti style, namun hasilnya kita hanya akan terjebak ke dalam bentuk keindahan semu yang tidak menuju kepada dua hal di atas, yakni wabi sabi dan Zendo. Anda tidak akan menemukan jawaban kenapa sebatang pohon harus punya alur gerak menuju cahaya matahari, atau bagaimana pohon harus miring karena kegilaan terhadap terpaan jalan hidupnya, sehingga gaya tersebut dinamakan sastrawan, atau menemukan jawaban kenapa desain atau kerangka dasar itu seperti cita-cita yang harus disusun jauh-jauh hari semenjak dini. Lalu ada trik dan teknik yang seharusnya para penggiat seni bonsai pahami baik secara logika ataupun secara filosofis. Kenapa harus dikasih nama? Bukankah menyayat batang pohon ketika dilakukan seorang biasa adalah sekedar praktik biasa, hanya menyayat saja, tak ada makna apa-apa? Ya, itu logiknya. Namun sesungguhnya ada nilai filosofinya, ingin dibangun dari hal ini. Sebuah trik atau terpaan atau load itu bisa saja terjadi oleh alam dan bisa saja dibuat, dan hasilnya Anda bisa menyaksikan sendiri. Pohon yang usianya setahun atau 2 tahun akan menjadi terlihat seperti sangat tua sekali, seperti puluhan tahun bahkan lebih. Begitulah pelajarannya, itulah filosofinya, bahwa cobaan dan beban hidup akan menjadikan sebuah pohon dewasa atau tua, dan itu pelajaran berharga bagi penikmat seni, dan itu bisa diterapkan menjadi pelajaran bahwa kita itu sebagai manusia, jika banyak terpaan hidup akan membuat kita menjadi dewasa. Ternyata bonsai itu seni yang sangat luar biasa, seni hidup yang selalu berkelanjutan, yang tak pernah akan ada selesainya. Dan hal-hal tersebut merupakan olah seni yang berkesinambungan dari generasi ke generasi, kemudian dengan berbagai macam upaya aneka daya pesona tersebut, para master bonsai merekomendasikan pengetahuannya ke dalam bidang keilmuan ilmu seni bonsai,
atau ilmu dalam mendesain sebuah bonsai. Oke, semoga artikel ini sangat berguna bagi terutama saya dan kalian semua pada umumnya. Adapun kesalahan-kesalahan kata dan salah ucap, kami Ardia Bonsai minta mohon beribu-ribu maaf. Salam sejahtera untuk semuanya dan salam satu hobi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.